Kembali lagi di Si bolong mata bolong. Oke, kita ketemu lagi nih Kamia. Iya. Oke, hari ini aku Oke. udah siapin tema nih seperti yang kakak bisa lihat ya. Nah, kali ini aku mau ngangkat dari berita yang lagi viral. Nggak viral juga sih. Sayangnya berita ini nih nggak seviral berita-berita yang lainnya. Oke. Tapi ini berita terbaru dan ini berita yang menurut aku menyedihkan. Jadi ini kasus pembunuhan. Oke. Ya, kita bahas Pembunuhan. agak berat nih ya, kasus Oke. pembunuhan. Oke, jadi aku ceritain dulu ya kasusnya. Jadi ini sebenarnya ada laporan orang hilang awalnya Kak. Di Wonogiri ada laporan orang hilang, seorang wanita ini hilang. Udah dicari dari tanggal 26 Maret Oke. bulan lalu berarti ya. Nah kemudian karena kasus ini udah masuk kepolisian berusaha nyari dong, tentunya dong sama tugas mereka kan. Setelah dicari-cari mengarahlah ke satu orang. Satu orang ini ternyata dia itu guru silatnya. Guru silat si perempuan ini, oke? Usianya ya sekitar 40 tahunan, yang wanita sekitar 20-an lah. Nah, usut punya usut, ternyata si pria ini dia punya catatan kriminal yang agak buruk. Jadi sebelumnya udah lama katanya dia itu pernah membunuh seseorang. Tapi udah lama terjadinya ya, bukan kasus baru-baru. Kemudian setelah polisi cek, ternyata kediamannya itu cukup ramai karena kan guru silat ya. Iya. Dia ngajarin dong pasti ya. Nah pas dicek di perkarangan rumahnya itu ada 2 gali lubang baru. Oke. Nah kemudian di lubang yang pertama ini ada seperti sisa-sisa bekas bakar. Dari situlah polisi ini mulai nih ngecek-ngecek, kok aneh kan, lu ngapain kok guru silat bisa punya dua kuburan baru gitu kan. Setelah dicek dan diselidikin di tempat TKP-nya, ternyata memang ditemukan bukan mayat lagi ya, kerangka tubuh seorang wanita. Nah dari situlah polisi ngecek, ternyata setelah di autopsi mungkin ya, ketahuan hasilnya itu ternyata sebelum wanita ini meninggal, dia itu dibakar dulu bagian badannya. Dibakar di lubang yang pertama, mungkin karena mayatnya belum hangus atau seperti apa, akhirnya digali lagi lah di lubang yang kedua. Nah di lubang yang kedua inilah dikubur. Ditemukan akhirnya udah ada namanya tapi nggak kita sebutin ya. Pokoknya adalah, kalian bisa cari sendiri beritanya. Dan ya menurut aku itu sedih ya. Maksudnya hilang tiba-tiba ditemukan udah berupa kerangka, udah bukan mayat lagi. Bener-bener kerangka, tulang belulang gitu ya. Dan di sini sebenarnya aku pengen minta pendapat kalian sih. Kalau kita pikir kan orang meninggal badan masih ada ya. Ya, tapi kan arwahnya sudah menghilang, mungkin sudah pergi ke alam yang lebih baik atau selainnya gitu ya. Nah, kalau contoh-contoh kasus seperti ini nih, ini kan maaf ya, kematiannya kurang beruntung bisa dibilang ya, kematiannya tidak wajar. Apakah arwah yang muncul, misalkan kami yang bisa melihat sosoknya nih, apakah arwahnya bentuknya seperti dia masih sehat, masih baik-baik saja tubuhnya, atau bentuknya ini mohon maaf ya, mungkin namanya ada luka bakar, udah tidak layak untuk dilihat lah. Gimana nih kalian, menurut kalian? Kalau dalam mata batin, beliau itu masih belum tenang pertama. Belum tenang ya? Ya, kedua kondisi fisiknya itu dia itu sedih. Di situ terdapat luka, entah itu karena pukulan atau apa. Karena di situ ini Mian merasakan seperti adanya koneksi hati. Mungkin kenapa dibunuh ada berhubungan dengan hati, cinta ditolak atau pernah melakukan hubungan seksual dan melakukan kekerasan untuk menyembunyikan menyembunyikan bukti kayak gitu. Nah lalu dibakar dan dikubur gitu supaya nggak kelihatan, karena dia kan juga orang yang banyak dikenal kan di situ. Nah dia terlalu emosi dan melakukan kekerasan, dan pada akhirnya gimana caranya menutupi semuanya barang buktinya biar tidak terungkap dari situ, lalu dibakar.
gitu. Dan sosoknya pun masih belum tenang, dia masih nangis dan dia itu menyesal karena ini kejadiannya tuh di malam hari setelah selesai semuanya mereka bertemu dan itu seperti kayak melakukan hubungan gitu. Kalau Mian lihat. Oke, berarti dari sudut mata anak indigo atau anak mata bolong nih seperti itu ya Kak? Iya. Oke, nah seperti yang tadi aku tanyakan ya, apakah bentuk arwahnya Kakak ngeliatnya gimana nih? Apakah seperti baik-baik saja atau memang ada bekas luka Oke, atau udah kalau mati? dari bentuk fisik itu arwahnya itu ada bekas luka. Seperti luka lebam, pukulan kayak gitu terutama di area muka di situ. Terus juga di tangannya juga ada. Oke, berarti memang ada bukti-bukti kekerasan juga ya. Iya. Oke, tapi arwah ini berarti tergolong menjadi arwah penasaran ya? Arwah yang tidak tenang Tidak tenang ya. Kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa nggak sih kita, walaupun kita bukan keluarga ya, tapi kan kita memahami Iya. kondisi dia, apakah dengan kita nih orang luar kita bantu doa, bisa nggak sih membantu dia? Bisa sekali karena yang penting kan tujuan kita mendoakan dia supaya tenang dan beliau pun juga nggak emosi karena arwah yang sudah menghilang karena pembunuhan itu kebanyakan emosi, membuat dia tidak tenang dan ingin melakukan balas dendam. Kebanyakan seperti itu. Nah untungnya dia tuh masih ke introspeksi diri kayak kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dendam ada cuman tidak berlebih, makanya mari kita doakan semoga beliau tenang dan bisa melepas semuanya dan dia tuh nggak dendam gitu karena semakin dia dendam semakin dia sulit untuk ke alam yang lebih baik. Betul. Jadi ya kita juga tim di sini semuanya mengucapkan turut berduka cita juga ya untuk keluarga yang ditinggalkan dan kita juga bantu doa dari sini semoga korban bisa mendapat tempat yang lebih baik. Amin. Ya amal ibadahnya diterima semuanya ya. Amin. Dan semoga ini juga bisa jadi pelajaran juga ya mungkin untuk kalian semua untuk berhati-hati maupun ke orang dekat sendiri juga harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai karena atas dasar cinta malah menjadi merenggut nyawa gitu ya. Nah Kak. itu. Nah gimana? Ada pesan lagi nggak Kak? Terkadang kayak dalam hidup tuh kayak cinta itu kan membawa hawa nafsu seseorang. Betul. Nah kita juga harus membatasi diri, jangan hanya karena cinta kita buta gitu. Jadi buta karena fisik, buta karena semuanya. Karena cinta itu menutup mata kita gitu. Nah termasuk kayak dia melakukan kekerasan dan si wanita itu juga masuk ke dalam perangkapnya dia. Itu kan buta di situ ya. Yang sudah terjadi biar terjadi dan semoga terungkap semuanya secara jelas dan di sini kita bantu doakan semoga arwahnya tenang ke alam yang semestinya dan gitu. Semoga nggak ada kejadian yang seperti itu lagi. Amin, kita aminkan aja ya. Nih Kamian dari tadi meluk-meluk boneka nih aku lihat. Aku meluk si adik manis ini, apakah ada sesuatu? Enggak, jadi dia tuh kalau udah soal kematian pasti kayak ketakutan gitu. Oh, Iya. jadi di sini Kakak menenangkan gitu Iya, ya menenangkan. ceritanya. Oke. Jadi kalau udah ada kematian pasti takut karena dia tuh trauma takut mati padahal udah. Padahal iya ya. Iya. Boleh sekalian diceritain kali ya Kak, ini kenapa nih ceritain dia, kenapa kasusnya? Jadi Unrolled ini namanya kan Unrolled. Unrolled ini tuh dia tuh takut sekali mati karena dia tuh kayak hidupnya tuh disiksa kayak gitu, terus kayak nggak mendapatkan kebahagiaan yang layak gitu. Jadi anak kecil ini tuh kayak terus sedih dan dia tuh nggak mau mati, masih mau berjuang. Pada akhirnya emang bener meninggal dunia karena siksaan itu jadi sebuah penyakit dan ya waktunya gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu apakah dia keturunan Indonesia kah atau ada keturunan Belanda atau gimana? Ini Unrolled tuh dari Thailand. Ini tuh dolls Thailand. Namanya Luktep atau Gumantong. Nah di sini Unrolled ini di blessing sama biksu yang di Thailand. Nah sosok arwahnya dimasukin ke dalam dolls dan makanya di sini ada tato-tato di tangannya. Ini tuh kalau Muslim kan rajahan. Terus juga kalau di Thailand itu dia tuh seperti apa ya? Ya tato itulah gitu, doa-doa gitu. Nah dan di dalam dollsnya juga dollsnya kan berat. Di sini tuh seperti ada abu pembakaran mayatnya. Jadi di sini tuh berat. Nah ini tuh abunya dia yang udah dibakar dan jadi kayak dicor gitu.
di dalamnya berarti ada ya isinya. Iya, ada ya. isinya. Betul. Berarti dia yang selalu menemani kalian nih ya. Mm-mm. Teman ngobrol deh, teman main deh Iya, nih ya. sebenarnya banyak, cuman ini salah satunya. Salah satunya ya. Hai Arnold, aku belum kenalan nih. Semoga dia nggak terganggu dengan adanya aku ya. Enggak dong. Oke Del, lain kali boleh kamu ikut lagi ya. Kalau kita lagi bahas-bahas apa, kamu boleh ikut main. Oke? Oke deh. Jadi yaudah segitu aja pembahasannya. iya. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa juga di-share Iya, ya. betul. Oke, gitu kan dukungan juga buat kita ya, biar kita Iya. semakin semangat nih bikin podcast-podcastnya. Oke deh, segitu aja dulu. Kembali lagi nanti di topik-topik selanjutnya. Bye. Dadah.